Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami F2 dengan anggota Indah Putri H NIM 13, Irawan NIM 16, Deslita Sitohang NIM 22, Kamelia N NIM 23, Fitri N NIM 26, Anissa S NIM 28, Jihan Faizah NIM 29, Afif Raihan NIM 31, dan Lutfi Wardatul Muharramah NIM 33 akan mempresentasikan materi kami yakni perbanyakan dan perluasan gulma. Latar belakang. Gulma merupakan tanaman yang tidak dikehendaki oleh para petani. Karena tanaman ini tumbuhnya salah dan dapat merugikan tanaman yang dibudidayakan. Gulma yang tumbuh dan berada di sekitar tanaman yang dibudidayakan dapat menghambat pertumbuhan serta dapat menekan hasil akhir. Gulma adalah tumbuhan yang mudah tumbuh pada setiap tempat yang berbeda-beda, mulai dari tempat yang kekurangan nutrisi sampai yang memiliki nutrisi tinggi. Luas penyebaran gulma dikarenakan daun dapat dimodifikasikan. Gulma juga dapat membentuk biji dalam jumlah banyak. Ini yang menyebabkan gulma cepat berkembang biak. Menurut Palijama 2012. Jenis gulma yang tumbuh biasanya sesuai dengan kondisi perkebunan. Misalnya pada perkebunan yang baru diolah, gulma yang dijumpai kebanyakan adalah gulma semusim. Sedangkan pada perkebunan akan ditanami yaitu gulma jenis tahunan. Gulma yang terdapat pada dataran tinggi akan relatif berbeda dengan gulma yang tumbuh di dataran rendah. Pada daerah yang tinggi terlihat kecenderungan bertambahnya keanekaragaman jenis, sedangkan jumlah individu biasanya tidak terlalu besar. Sebaliknya yang terjadi pada dataran rendah, yakni jumlah individu sangat melimpah, tetapi jenis yang ada tidak begitu banyak. Menurut Sukisman, T. dan kawan-kawan tahun 1984. Next. Penyebaran gulma. Yang pertama yaitu masalah dalam bidang pertanian. Penyebaran gulma tidak dikehendaki keberadaannya karena memiliki pengaruh negatif terhadap tanaman budidaya. Yang kedua, daya kompetisi tinggi. Tanaman gulma mempunyai daya kompetisi yang tinggi sehingga dapat menurunkan hasil panen seperti kompetisi ruang, air, unsur hara, dan cahaya. Yang ketiga, gulma sebagai rumah inang sementara. Gulma sebagai rumah inang sementara yaitu untuk penyakit, parasit, dan hama tidak hanya hidup pada budidaya, tetapi juga terdapat pada gulma. Yang keempat, pengaruh negatif terdapat hasil pasca panen. Penyebaran gulma menyebabkan kurangnya mutu hasil pasca panen tanaman budidaya karena dapat meracuni, mengotori, atau memberikan rasa dan bau yang tidak asli. Yang terakhir yaitu akibat jumlah populasi gulma yang tinggi. Yaitu Yang kelima, akibat jumlah populasi gulma yang tinggi, kesulitan dalam melakukan kegiatan pertanian dan menghambat kelancaran aktivitas pertanian seperti kegiatan pemupukan, pemanenan dengan alat-alat mekanis. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi penyebaran gulma. Gulma dapat berkembang biak dan berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Penyebaran gulma dari satu tempat ke tempat yang lain dapat terjadi melalui aktivitas atau kekuatan sendiri, bantuan alam, dan bantuan makhluk hidup lain. Yang pertama yaitu aktivitas atau kekuatan sendiri atau autokori. Penyebaran gulma dengan kekuatan sendiri ini merupakan kelompok gulma yang penyebarannya terjadi secara mandiri tanpa melibatkan faktor dari luar. Gulma ini tergolong dalam famili Leguminosae, yaitu biji berada di dalam polong. Pada saat polong sudah tua, maka polong akan pecah dan biji di dalam polong tersebut akan terlempar keluar sehingga dapat menyebar. Penyebaran tersebut tidak jauh dari tempatnya atau terbatas. Contohnya yaitu Calopogonium mucunaides dan Mimosa pudica. Selanjutnya ada bantuan alam yaitu hidrokori atau air.
Penyebaran gulma dengan bantuan air prosesnya yaitu organ perkembangbiakan gulma seperti biji dan spora jatuh ke tanah atau air lalu berpindah tempat karena terdapat pergerakan aliran air. Kelompok gulma ini biasanya gulma air, contohnya Limnocharis flava. Yang kedua anemokori atau angin. Penyebaran gulma dibantu oleh angin dengan cara diterbangkan. Organ perkembangbiakannya berupa biji atau spora dengan ukuran organ yang kecil dan ringan sehingga mudah berpindah. Kelompok gulma ini terdapat pada gulma famili Asteraceae, contoh Imprata cylindrica. Kemudian ada bantuan makhluk hidup, yang pertama zookori atau hewan. Penyebaran gulma karena adanya bantuan dari hewan. Agen penyebabnya dapat berupa hewan ternak atau hewan liar. Penyebaran terjadi biasanya karena biji tanaman, misalnya Echinocloa, Eleusin, dan Paspalum, menempel pada alat perekat dan alat pengait pada hewan. Yang kedua ada antropokori atau manusia, penyebaran gulma dengan adanya bantuan manusia, yaitu kegiatan manusia yang disengaja maupun tidak disengaja. Tumbuhan yang sengaja ditanam tetapi perkembangan dan penyebarannya tidak terkendali karena tanaman tersebut yang pertama memiliki nilai keindahan seperti Eichhornia crassipes atau enceng gondok. Yang kedua sebagai penutup tanah seperti Eupatorium perfoliatum. Yang ketiga secara tidak sengaja gulma terbawa bahan pangan seperti Echinocloa crusgali. Faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan penyebarluasan gulma. Yang pertama, faktor klimatik. Dipengaruhi kondisi iklim yang terdapat di lingkungan pertumbuhan gulma tersebut. Faktor ini meliputi cahaya, temperatur, air, dan angin. Yang kedua, faktor edafik. Faktor yang mengacu pada kondisi tanah lingkungan gulma. Kondisi tanah berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan tanaman seperti kelembapan tanah, aerasi, pH tanah, dan hara. Yang ketiga, faktor biotik. Faktor biotik dipengaruhi oleh makhluk hidup yang hidup di sekitaran gulma seperti tumbuhan tingkat tinggi dan tingkat rendah, serta hewan. Kemudian, mekanisme penyebaran gulma. Mekanisme perbanyakan gulma. Menurut Sutikno, tahun 1990, mekanisme perbanyakan gulma diperoleh melalui seleksi alam dan adaptasi ekologi dengan biji atau organ vegetatif. Biji mampu memindahkan sifat-sifat keturunan dari tumbuhan induknya, mampu mempertahankan hidup kecambahnya meskipun hanya sementara. Biji gulma semusim berkaitan dengan keberhasilan usaha-usaha pencegahan dan atau pengendalian gulma, simpanan biji di dalam tanah, dan yang jatuh ke permukaan tanah dari gulma yang tumbuh pada musim berikutnya, mempunyai potensi untuk merugikan tanaman pangan yang akan tumbuh di tempat itu. Populasi biji gulma bervariasi, tergantung dari komposisi jenis gulma yang tumbuh di atasnya dan juga sejarah dari tanah itu sendiri. Jenis pemula mampu menghasilkan biji dalam jumlah yang cukup besar. Strategi semacam ini mempunyai potensi reproduksi yang tinggi dikombinasikan dengan adanya dormansi, menyebabkan adanya simpanan biji di dalam tanah yang cukup besar dan tetap jumlahnya dalam setiap waktu. Yang ketiga ada perkembangbiakan gulma. Gulma mampu berkembang biak secara vegetatif maupun generatif. Gulma yang memperbanyak diri secara vegetatif sulit untuk dikendalikan karena banyak memiliki organ vegetatif dorman di dalam tanah. Yang pertama dari rhizoma atau rimpang, yaitu batang yang menjalar di dalam tanah yang dapat membentuk akar dan tunas daun. Yang kedua ada stolon, yaitu batang yang silindris dan menjalar di permukaan tanah yang dapat membentuk akar dan tunas. Yang ketiga ada umbi batang, yaitu pangkal batang yang membengkak yang terletak di dalam tanah. Yang keempat ada umbi akar, yaitu batang terminal dari rhizoma yang membengkak dan merupakan jaringan makanan serta mempunyai tunas ujung.
Propagul. Menurut Venner, propagul merupakan biji, tolon, atau rimpang yang akan berkembang menjadi individu gulma jika kondisi lingkungan mendukung, berada pada kedalaman 2-5 cm dari permukaan tanah. Tetapi pada tanah pertanian berada 12-16 cm dari permukaan tanah. Menurut Espinar, 2005, propagul berada di permukaan tanah, tetapi adanya retakan tanah dapat menyebabkan perubahan ukuran menurut kedalaman tanah. Kemelimpahan atau distribusi jenis-jenis gulma di lahan budidaya dipengaruhi oleh jenis tanaman budidaya, kultur teknis, dan pola tanam yang diterapkan, jenis dan kelembapan tanah, lokasi, serta musim. Sebagian besar atau 95% biji yang tersimpan dalam tanah berasal dari gulma anual, sedangkan 4% dari gulma perennial atau tahunan. Kemudian perkecambahan gulma. Perkecambahan biji ditandai oleh adanya beberapa tahapan proses berupa penyerapan air, peningkatan respirasi, mobilisasi simpanan makanan, serta penggunaan simpanan makanan. Tahapan proses ini bermula segera setelah tanam dan berlanjut hingga kecambah muda muncul di permukaan tanah dengan waktu yang dibutuhkan bergantung pada kondisi tanah dan suhunya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan terdapat dua. Yang pertama, faktor luar, yaitu faktor yang mempengaruhi perkecambahan adalah tingkat kemasakan biji, ukuran biji, dormansi, dan adanya penghambatan perkecambahan. Yang kedua, faktor dalam, yaitu faktor yang mempengaruhi perkecambahan adalah air, temperatur, oksigen, dan cahaya. Kemudian, dari beberapa hasil penelitian pengaruh faktor luar dan faktor dalam mengenai kedalaman terhadap perkecambahan, disimpulkan yang pertama, biji-biji semakin banyak yang tumbuh jika terbenam hanya beberapa milimeter dari permukaan tanah. Yang kedua, setiap jenis mempunyai respon tumbuh yang berbeda-beda terhadap kedalaman di mana biji berada. Yang ketiga, yaitu beberapa biji dapat tumbuh meskipun terbenam pada kedalaman yang melebihi kedalaman yang ideal, yaitu 1 cm. Selanjutnya, yaitu dormansi gulma. Dormansi adalah periode di mana biji atau organ vegetatif tumbuhan yang tidak mau berkecambah meskipun keadaan lingkungannya menguntungkan. Biji gulma berada di dalam tanah mempunyai tingkat dormansi yang berbeda-beda, sehingga perkecambahan dari suatu populasi biji gulma tidak terjadi secara serentak. Adapun macam-macam dari dormansi gulma yaitu pertama innate atau primer, di mana faktor-faktor yang dibutuhkan untuk perkecambahan tersedia, namun gulma tetap tidak tumbuh atau berkecambah untuk waktu tertentu. Kemudian induced atau sekunder, di mana dormansi yang terjadi karena faktor lingkungan seperti cahaya, gas, dan lain-lain, yang menyebabkan biji tidak akan berkecambah walaupun sesungguhnya biji tersebut tidak dalam keadaan dormansi. Yang ketiga yaitu enforced atau paksaan, yang disebabkan oleh adanya faktor lingkungan yang tidak menguntungkan atau dimulainya pertumbuhan, biasanya akibat kekurangan air, suhu yang tidak menguntungkan, dan lain-lain. Next. Berdasarkan materi yang telah dipaparkan, dapat diambil kesimpulan yang pertama, penyebaran gulma menjadi salah satu masalah yang dihadapi dalam bidang pertanian dan tidak dikehendaki keberadaannya karena memiliki pengaruh negatif terhadap tanaman budidaya. Gulma mempunyai daya kompetisi yang tinggi sehingga dapat menurunkan hasil panen, seperti kompetisi ruang, air, unsur hara, dan cahaya. Yang kedua, gulma dapat berkembang biak dan berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat lainnya. Penyebaran ini terjadi melalui aktivitas atau kekuatan sendiri, bantuan alam, dan bantuan makhluk hidup lain. Yang ketiga, mekanisme perbanyakan gulma termasuk salah satu yang paling efisien di alam. Efisiensi seperti ini diperoleh melalui seleksi alam dan adaptasi ekologi. Yang keempat atau yang terakhir,
Gulma mampu berkembang biak secara vegetatif maupun generatif dengan biji yang dihasilkan. Perkecambahan didefinisikan sebagai awal dari pertumbuhan suatu biji atau organ perbanyakan vegetatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan atau kesalahan dari penyampaian kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.